Hari ini, Dami akan menyatakan sikap. Setelah menilik, menimbang, dan menonton video Bung Rindra Dana, Dami Podcast Indonesia all in ke 02. Salah. Begini. Dami Podcast edisi ke-230 dan ya. Anjay. Metal coy. Ya. Ini karena Yudi kemarin tadi ya Yudi ya. Kita rekaman tadi pagi lah ya. Sebelum rekaman. Yudi mengirimkan link link Video coy, bukan link. Ya, video lah. Video. Jadi Pak Ganjar ngejelasin kan apa arti tanda yang ini nih, yang ini nih. Ya, sign language. Nah, di Bisindo sign language. Ini nggak ada. Kenapa lik? Di Bisindo yang gini nih. Ini tuh nggak ada karena ini bahasa Inggris. Namanya American Sign Language. Jadi I love you. Dari I, L sama Y gitu. Ya karena itu. Terus nggak lama Pak Mahfud MD emang iya. Mau nyoba. Kurang briefing ya. Nyoba anjir. Gue ngerasa aja kayak gitu anjir. Macam genjutsu anjir. Sing hilang. Kalau ada yang mau ngeditin Pak Mahfud habis selesai dus. Anjir lucu banget anjir. Ternyata dia ngaktifin ini .g. Ngedodge. Lucu banget. Aduh, nasi lucu banget. Maaf ya, gue nggak akan ketawa. Soalnya gue tidak akan memberikan kampanye untuk paslon lain. Iya. Ngomong paslon ini lagi seru nih. Lagi seru kenapa? Karena apa namanya? Kemarin atau 2 hari lalu kemarin. Debut ya? Bung Rindra melalui Box to Box menyatakan Raja terakhir ya kan? Iya, menyatakan dukungannya all in ke 02. Kalau kalian dengar video kenapa dia jadi all 02, kalau nggak ketawa luar biasa sekalian dah Iya. Aku bisa ketawa. Kalian harus nonton itu sih. Bangsa ini bangsa sayang. Itu sudah lucu banget. Phoenix rise from the ashes. Seneng banget gue dengerin. Tapi gila. Yang bikin jadi makin lucu adalah Bung Rin itu all in ke 02, literally all in ke 02. Iya. Ini lucu banget anjir. Maka generasi 2045 menuju Indonesia emas ya 2045. Iya. Karena 2045. Karena setelah kekacauan Indonesia akan bangkit dari abu-abu. Itu lucu banget. Tapi karena kan sebelum masa kejayaan kan emang harus chaos dulu kan. Tapi apa namanya? Ya kenapa lo ketawa anjir? Ini seakan-akan kalau lo ketawa gitu, biarin aja kan mereka mau ngedukung siapa. Ya terserah mau all in ke siapa gitu, jangan ditahan-tahan lah. Gitu. Ya, betul. Ya betul, biarin aja. Betul. Dan itu sih yang ngeselin, maksud gue ada orang menyatakan sikap itu ditahan-tahan, dituduh-tuduh, terakhir. Iya. Babah Fedri Nuril asal tidak 02, buset dikejar habis-habisan sampai dia ngeluarin taplak. Dia sampai kata orang taplak lu bayar. Tapi ya iyalah maksudnya sesuatu nahan, jangan ditahan, biarin aja mau siapa kan tujuannya juga kan siapa tahu bisa menyukseskan atau mungkin biar Indonesia bersinar. Masa nggak nahan biar Indonesia makin berkembang kan nggak bagus dong. Iya betul. Iya betul.
Karena mungkin raw itunya apa ya? Rawnya tuh ingin apa ya? Mengurangi golput lah. Karena sekarang mulai banyak yang skeptis kan. Iya sih, iya benar. Terutama generasi favoritnya itu ya Norman. Hah? Oh Gen Z? Ya generasi favorit itu kan banyak yang itu ya, banyak yang favoritnya Norman ya. banyak yang skeptis gitu. Ya pemilu emang pilihan gue apa namanya, emang suara gue seberguna itu apa ya, berguna. Tuh. Ini kalau mau ngomong serius ya, dan juga untuk milenial gitu, milenial gue tahu sih hidup lu udah bitter, cuma maksudnya dengan lu berkata kalau siapapun presidennya atau siapapun dewan perwakilan rakyatnya, kita masih nyari duit sendiri kok, itu bener, tapi lu jangan tolol gitu loh. Sempit banget tuh pikiran-pikiran seperti itu gitu. Kalau misalnya ada yang tersinggung, sorry ya, silakan DM gue. Asik. Sorry ya. masih Bagus loh. Kalau mau itu tuh harus totalitas man. Kalau kayak Zari gitu loh, apa itu ya kan nge-share Photoshop. Tapi itu dia kasihan anjir, gue malah kasih nama dia karena dia nggak tahu itu di Photoshop. Kan tugas dia cuma ngebajar doang. Ya nggak apa-apa. Kan itu mendukung tuh berasal dari hati gitu, bukan berasal dari mata gitu kan. Jadi wah, kalau selama melihat keramaian ya udah, kita bahas aja. Ya. But anyway, jembatan dong anjing. Ya ini makanya. Sebetulnya udah sih dari tadi. Ini mau dijembatin dari tadi makanya. Lah, jembatan. Dia mah dibangunin jembatan dirobohin sendiri, sama dia heran banget. Padahal tadi udah ada keyword gue nahan ya. Masih aja nggak paham. Aduh. Ya udah gini deh. Ini chemistry udah mulai jelek nih, gimana nih? Perlu ada obrolan nih. Ya udah gini. Kita memang harus akui bahwa ada beberapa yang kurang baik lah cara ngebajarnya, sampai bahkan yang tidak ngebajar pun dianggap ngebajar jadinya kan, dan membatasi banyak pihak gitu, membatasi seseorang untuk bermain media sosial, yang pada akhirnya ya kenapa harus ada orang-orang seperti ini. Dan ini terjadi kan nggak cuma sekali dua kali, nggak cuma ya memang paling gencar di masa pemilu kan, tapi fenomena menahan seperti ini, menahan gerbang seperti ini, anjir, gatekeeping. Ya. Kalau orang yang menahan gerbang ini bilangnya gatekeeping, apa gatekeeper kan dibilangnya, karena menahan gerbang. Kalau pelatihnya Inggris, security. Bukan dong. Gerbang selatan. Southgate. Nah, jadi seperti ini yang bingung gitu. Masalahnya nggak cuma di masa pemilu kita ngerti kenapa dia jadi gatekeeper gitu. Tapi kalau di masa-masa damai, lu lagi ngebahas pop culture, kok bisa orang menahan jadi polisi skena gitu, nahan orang. Contoh kayak gini, lu kalau nggak ngerti soal prinsip sosialnya Joker, nggak usah nonton Joker lu. Kan dulu ada tuh. Oh, kalau itu memang benar, nggak usah. Apalagi yang bilang Joker itu anti-hero. Wow. Kalau Loki dibilang anti-hero, gue masih oke lah, karena dia berubah kan, dia pelan-pelan berubah dari villain jadi anti-hero. Tapi kalau Joker, mohon maaf gitu. Lagi topiknya. Jadi memang yang gatekeeper ini sebenarnya jadi fenomena tersendiri dan jadi masalah tersendiri. Bahkan nggak cuma di pop culture, jadi hal-hal paling kecil pun kayak contoh ya, dulu sempat tuh heboh yang sedotan. Orang ngeluh nih di medsos nih. Udah gue bilang jangan pakai sedotan. Oh, gue banyak banget polisinya, wah itu ngeri banget gitu. Jadi justru ini mempertanyakan sih, kayak emang berguna ya jadi gatekeeper ya? Emang gatekeeping itu berguna ya? Polisi sosial berarti.
Iya, polisi sosial. Ya polisi apapun lah. Walaupun kata Gus Dur cuma ada 3 polisi yang paling benar, tapi polisi sosial tidak bisa jadi polisi yang paling benar. Iya lagi. Itu makanya gue tuh mempertanyakan kenapa gue negatif ini, karena gue mempertanyakan sampai mana batas orang itu atau wajib gue pergi promosi. Vita Cimin, ini saya promosi ini. Sampai mana orang tuh bisa berkompromi dengan si gatekeeper gini, atau sampai mana batasan gatekeeping ini, karena gue lihat makin kesini makin kesana gitu, makin annoying. Aduh, kalau dibilang batasan sih sebetulnya gak ada batasan, man. Cuman kan kalau ya bingung sih ya kalau kita ngomongin indikator nih, ini batasan-batasan apa aja yang perlu nahannya tuh sampai mana. Ya kagak ada, cuman terkadang nahannya ini bikin, ya contoh misalkan kayak di musik misalkan orang pengen berkembang atau pengen tahu atau ya eksplorasi musik deh, ya otomatis pasti entah saking antusiasmenya pakai baju band favoritnya atau band yang lagi diekspor dengan bangganya apa segala macam, tapi ya biasalah dengan orang-orang kayak polisi skena gitu datang yang tiba-tiba emang lu tau lagu-lagunya, gak usah pakai baju atau polisi skena deh, lu kayak di tongkrongan aja misalkan gue lagi dengerin lagu ini nih, lu mah taunya lagunya ya yang ini doang, bla 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 bla, yang lagi viral aja. Iya gitu kan ya, maksudnya biarin aja, sebetulnya dibilang ada batasan sih menurut gue orang kayak gitu, orang gue nggak usah ditahan-tahan lah kalau emang tujuannya memang udah di tahap eksplorasi gitu loh, tahap yang berkembang. Kasihan orangnya, cuman kadang kan emang dasar manusia ya ada sifat yang namanya dengki. Antara tapi ini ya maksudnya itu antara dengki atau emang lu pengen itu aja, menyek aja, lu pengen menyek dan ngerasa dan pengen dilihat kalau, wih, gue tuh pengetahuan gue tuh luas banget kayak gitu. Setuju sih. Wawasan gue luas banget gitu. Si paling edgy tuh biasanya kayak gitu. Buat apa sih maksudnya kan begitu kan. Iya benar sih, dan jadinya apa ya, ini karena ini pernah terjadi di beberapa fanbase gitu loh, bahkan di fanbase-nya Bumi Langit sendiri gitu loh, ada beberapa orang yang merasa bahwa teori gue paling benar, teori gue gini. Lah kita kan yang fanbase yang lebih kalem gitu, kayak apaan sih orang kayak gini, aneh bener gitu loh, ngeselin bener gitu, bahkan ya gitulah, ngeselin itu gitu. Dan ini nggak cuma terjadi di Indonesia sih, paling masif tuh di luar negeri. Gila itu begitu The Marvels keluar, kan serem banget itu ininya. Apa dia punya gatekeepingnya gitu, nggak usah jauh-jauh. Kalau film itu yang paling ketara waktu di Oppenheimer sama di ini Tenet. Berasa pendukung Nolan gue. Film Nolan yang bagus beberapa doang, sadar. This is cinema. This is cinema, bullshit. Cinema. Dan itu ngeselin dalam artian, kenapa sih tidak membiarkan orang menikmati aja gitu. Terakhir nih yang gue temuin ada di kalau soal perfilman ya, ada di salah seorang gitu, dia nge-tweet gitu kayak film Indonesia jelek, banyakan yang remake gitu. Langsung keluar tuh serbuan segala macam gitu kan. Padahal kan tinggal bilang banyak loh film yang tidak remake bagus-bagus, kayak contohnya agak lain tuh per 4 hari 1 juta penonton, lu bayangin 4 hari boy. Iya betul. Gila, ini maksud gua sebenarnya tuh tidak perlu terlalu jadi tidak perlu jadi rese gitu loh. Kenapa sih, apa sih yang menyebabkan kayak ya gue tau memang mungkin lo puas menjadi orang yang ngeselin. Ntar dulu ya, by the way ini berubah. Nah dah gue tahu memang lo puas jadi orang yang ngeselin, tapi gak ada faedahnya juga gitu, ngerti gak sih? Tapi mungkin orang-orang begitu emang lagi bitter aja gak sih, butuh pelampiasan aja gitu. Kayak buka sosial media nyari objek buat dihina aja. Ada kemungkinan kayak gitu kan. Kalau iya emang gak ada kemungkinan sih, cuman kalau semua orang kayak gitu kesian anjir. Capek juga
Iya, ini negara mau berkembang aja jadi kagak berkembang. Ya, makanya buktinya negara ini berkembang kan? Iya bener. Kayak lu bayangin bisa kayak yang contoh konkret aja lah, timnas Indonesia atau timnas e-sport atau pemain bulu tangkis misal kalah, lawan bisa itu nonaktif itu IG-nya, bisa Ya, hilang gitu iya, betul. IG-nya, kena Iya. report massal atau kolom komentarnya penuh itulah, penuh adegan norak lah. Betul. Yang paling terbaru tuh siapa kemarin ya? Yang sempat kayak hilang, sempat di report tuh. Aduh. Sempet tuh yang pemain Thailand. Untung dia udah gembok akun. Jadi gak diserbu. Apa? Doni Van Nguyen. Sempet tuh itu gitu. Tapi pemain Vietnam ya. Problemnya gatekeeping, kita kira selama ini gua pribadi ngira fenomena gatekeeping ini terjadi hanya di kalangan bawah gitu ya, di kalangan menengah bawah. Ternyata di kalangan atas pun demikian. Contoh paling besar Bung yang diselek Bung Toel. Kan dia nge-gatekeeping sekali kan. Enggak, dia itu bukan gatekeeping. Lu terlalu berpositive thinking. Apa dong kalau gitu? Hah? Apa dong? Dia emang itu aja, lagi ngebuzzer sesuatu aja. Ngebuzzer apa? Apa? Dia ngebuzzerin apa? Lokal pret! Nggak apa-apa, gue lagi kesel juga, bodo amat. Kalau misal gue diserang, gue tinggal itu aja, ngaduk ke Coach Justin. Iya loh. Bung tuh salah satu contoh orang yang gatekeeping banget, tidak boleh ada pemain asing apa segala macam. Wah, gila. Sekarang gini, kalau kita misal ngomongin Bung Toel ya, kan intinya dia tidak mau ada pemain asing di timnas gitu kan. Ya. Sekarang gini, di timnas Indonesia sekarang pemain naturalisasinya cuma satu, Mark Klok. Sisanya keturunan. Bedakan keturunan dan pemain asing gitu. Terus Toel selalu ngomong kalau ya pemain kita nggak seburuk itu. Benar, pemain kita nggak seburuk itu. Tapi yang harus lu lihat dan nggak pernah lu bahas, kompetisinya udah bagus belum? Gitu loh. Iya. Liganya kayak tai. Sorry tuh saya, walaupun gue kemarin terakhir nonton PSIS Semarang mainnya bagus banget. Main oper-operan gitu. Cuma maksudnya gini, bukan selesai di Liga 1, Liga 2, Liga 3, enggak gitu. Piramida, lu harus ngerti anjing, gue jadi pundit nih. Iya, boleh. Piramida kompetisi lu itu harus rata. Bahkan di Inggris itu ada berapa gitu. Yang profesional aja ada 5 divisi gitu. Sementara Indonesia cuma sampai 3, terus kelompok umurnya nggak di jalan, liga bola wanitanya nggak ada. Terus lu masih berharap pemain kita bakal mendapatkan itu sesuatu yang bagus dari liga, yang nggak bisa gitu loh. Dan ini nggak pernah dibahas sama Toel. Ya, terus permasalahannya berarti ini bisa bisa ditangani nggak sih? Maksudnya ini kan agen dari sumber daya manusianya kan. Yang tadi gue bilang emang dasarnya dengki aja, orang tuh nggak pernah suka ngeliat orang senang, nggak bisa ngeliat orang pengen berkembang, pengen apa gitu. Betul. Bisa. Contoh gampangnya adalah kita juga habis menjuarai Asian Cup itu ya, yang e-sportnya melawan Jepang dengan skor 2-0 apa 2-1 ya man, lupa gue. Apa tuh? Agregatnya. Oh yang e-sport. Yang e-sport. 2-0. 1-0 karena satu lagi kan penalti kan. Ya 2-0 dong gitu kan. Ya, lu lagi kosong ya? Iya 2-0 betul. Nah maksudnya itu kalau yang kata Yudi bisa nggak diperbaiki? Sebenarnya kalau misal dari grassroots ya itu udah contoh konkret gitu. Lu dari
lu dari bawah tuh udah di itu kan, udah dilatih untuk menjadi pro kan, ya kan, dari rental ya kan, kalau kalah dicengin, sampai ngasih alasan, aduh stick gue kayaknya rusak nih kayak gitu ya kan. Sampai ada adu challenge, kalau gue dulu ada adu challenge, jadi kalau misalkan kena tiang gawang lu dapat 10.000 gitu. Wah, judi. Wah, aku tapi tidak mempromosikan judi ya, itu kan cuma hiburan aja. Anda gitu bersama kan. Nikita Mirzani ya? Enggak, gua sama Mbak Caca Bola. Kebetulan kalau misalkan mau jackpot ada di link di bawah ini. Goblok. Ada linknya. Namanya saweria.co/dummy dami. Oh iya. Atau kalau Itu bikin kita jackpot. Iya, atau di Ya, betul. Di barcode deket ya, di barcode bawahnya Ion lah pokoknya. Ada tuh. Lanjutin. Gitu deh. Ya itu aja sih. Itu kebiteran gua gara-gara Norman tiba-tiba bahas towel gitu. Ya gimana? Salah satu contoh paling mudah di sepak bola ya Bung Towel. Mau siapa lagi? Iya, nggak ada sih. Sekarang yang lagi paling Coach Justin. Gatekeepingnya. Iya. Gatekeepingnya karena antara kardus dan domba kan. Iya, sama itu, jangan percaya data, udah gitu aja. Iya, Waduh, betul sih. percaya Itu dia tuh. Tapi ini nih ya, di banyaknya permasalahan gatekeeping, gue melihat sebenarnya ini cukup berguna juga di beberapa, walaupun negatif ya. Ada negatifnya jelas terlihat, tapi untuk positifnya jelas berguna. Karena kenapa? Dengan adanya gatekeeping ini kadang-kadang orang jadi walaupun kesal tapi dia akan cari tahu. Contoh, apa namanya? Lu kemarin nonton konser Coldplay. Iya nonton, kenapa? Coldplay tuh ini tahu berlakunya menurut tuh biasa-biasa aja gitu. Terus kan kayak berarti lu nggak ngerti lu yang artinya atau Taylor Swift lah. Itu Taylor Swift ngapain sih keluarin lagu-lagunya tentang mantan mulu? Lu nggak ngerti lu perasaan Taylor Swift lu kayak gini, lu nggak usah dengerin berarti ya. Kuping lu nggak cocok buat dengerin lagu-lagu Taylor Swift kan. Di samping memang negatifnya banyak, di sisi positifnya adalah kita jadi tahu bahwa ternyata lagu-lagu lain dari Taylor Swift itu ada gitu loh, dan tujuannya tuh ada. Gua pribadi begitu gua hampir kena gatekeeping karena band gitu ya, sebuah band gitu. Gue jadi cari tahu gitu loh. Oh ada lagu A, oh ada lagu B, oh ada lagu C. Yud, antum begitu dolar kuning bangke. Woi. Agak miring. Iya, tenang. Perasaan di YouTube orang pada ngerokok pada bisa aja anjir. Dolar kuning. Iya, itu ada sponsornya. Wih, kita belum. Aduh. Dolar kuning, cowok. Tapi enggak apa sih, bisa sih. Aman sebenarnya. Aman. Ya, nanti kita sensor. Bikin tugas lu. Nggak usah disensor, enggak lah. Nggak usah bikin tugas lah. Aman. Gitu, dan di sisi lain memang kadang-kadang kan ada nih orang yang dia FOMO doang nih, pengen tahu. Wah gini. Memang sih harapannya orang-orang FOMO ini jadi followers baru. Tapi kadang-kadang orang-orang FOMO ini cenderung tidak jadi followers baru ya, karena FOMO aja gitu loh. Yang pada ikutan hype aja. Walaupun kita kesel kan sebagai fans, kayak lu ngapain sih sana muncul sini muncul, apa sih yang lu mau gitu loh. Jadi itu ngasih tau bahwa ya kalau lu mau ikutin gitu, kalau enggak ya udah, kalau memang lu rasa cukup jadi orang biasa ya sudah, biasa aja, nggak usah yang gimana banget, nggak usah FOMO lah gitu. So itu jadi membantu, emang ya jeleknya emang komunitasnya jadi gitu tapi itu cukup membantu komunitas itu menjaga apa istilahnya ya, supaya jangan sampai ada dicemari sama oknum tidak bertanggung jawab gitu kan. Sudah cukup banyak oknum di negara ini yang tidak bertanggung jawab, yang kalau dikumpulin bisa jadi satu mangga besar. Aman di Partobal, betul sih, mangga besar kan. Iya benar. Kenapa sih begitu doang? Tapi ya berarti kalau bisa gue generalisir ya, nahan ini bisa jadi sebagai kontrol juga ya, kontrol kayak dalam artian yang tadi lo bilang kayak emang begini sih, ini begitu gitu, jadi kita bisa ngontrol ini
dan bisa ngontrol, bisa ngeksplorasi lagi. Jadi ada rasa penasaran kenapa sih ini kok ditahan-tahan, gue nggak boleh ini nggak boleh itu gitu. Tapi ya maksudnya yang in the good way bener ya. Kalau yang in the bad way kan kadang penasaran malah nyoba gitu kan, malah aneh lagi Iya, iya. Karena gitu. mungkin lebih ke itu ya. Kalau misal terlalu kena gatekeeping, jadi nggak berkembang gitu, dalam hal apapun gitu. Kayak misal lu tahu kan sebesar apa fandom 48 Family gitu, dia kan. Oke. Tapi Yeah. tapi masalahnya orang-orang lama di fandom itu nggak mau vote kelompok grup itu lah ya, grup itu berkembang. Cuma ada di bahasa aja. Gue pengen misal AKB48 lebih dikenal luas lagi, atau JKT lebih luas lagi, atau HKT lebih luas lagi dikenalnya. Tapi ketika ada orang mau nyoba nyemplung ke ke fandom itu langsung banyak banget polisinya gitu. Iya sih. Makanya lu akan ngerasa kalau kenapa AKB sulit berkembang, padahal mereka yang lebih dulu, mereka punya sistem yang lebih bagus, terus mereka punya fandom yang besar, tapi kenapa malah SNSD dulu yang lebih gede dibanding AKB? Iya benar yang dunia malah. Tapi tetap aja lah konyol, karena kalau kita ngomongin tentang polisi yang dalam arti mengamani, berarti mengamankan sekuritas lah. Tunggu, ini polisi apa dulu nih? Iya kan tadi polisi skena apa segala macam, cuman kan iya nggak usah diperjelas sih man, biar abu-abu aja, nggak semua hal harus jelas. Kalau ini cuma suara gue berani, mohon maaf nih, ini udah pakai muka nih, mohon maaf. Iya, maksud gue gini. Ya kan nggak semua itu harus diperjelas gitu loh. Ayo lanjut. Iya maksud gue konyol aja istilah polisi ini kan ya berarti secara definisi kan mengamankan kan, mengatur gitu. Tapi kalau semua ya bagus semua diatur apa enggak, cuman kan masa yang hal-hal seperti itu harus sampai sebegitunya sih, kan orang juga jengah juga sama Kalman kayak gitu. Ini apaan sih, orang gue mau begini mau begitu tapi dikit-dikit ada aja orang nahan. Lu jangan dengerin. Muak juga lah kalau yang sering kita temuin gitu loh, yang terjadi orang-orang yang kena gatekeeping gitu loh maksud gue. Jadi dan itu nggak ada bagus-bagusnya nahan kayak gitu, dan nggak ada indikator, nggak ada dibilang perlu, nggak juga sih menurut gue. Nah dan itu terjadi di 48 Family gitu. Jadi orang-orang ngerasa kalau ketika mereka mau masuk terus udah ada gatekeepernya itu, mereka orang awam ini mereka itu kayak apaan sih gitu, eksklusif amat grup lu gitu. Emang apa istimewanya mereka? Itu satu sisi positifnya, mereka mungkin akan ngulik, atau ya sisi negatifnya mereka akan merasa kalau anjing grup ini sok spesial banget kayak gitu. Dan itu maksudnya terbukti kayak baru tahun kemarin deh, yang tiba-tiba JKT meledak gitu gara-gara TikTok. Iya benar. Dan ya karena mereka selama ini cuma itu kan, cuma terbiasa dan cuma ngadepin fans yang itu aja. Dan ketika mereka tiba-tiba boom meledak, member-member mereka pada bingung mau manage fansnya kayak gimana gitu. Iya balik kayak dulu JKT awal jadinya. Iya. Gitu kaget-kagetan. Ini sih yang jadi pertanyaan gue. Kalau selama ini biasa gatekeeping itu selalu dari luar ke dalam, mungkin nggak gatekeeper itu terjadi ketika dari dalam keluar? Misal ada sebuah komunitas. Komunitas ini senang untuk ngebahas sesuatu. Komunitas ini senang dengan gue bilangnya ya, senang untuk main Beyblade gitu. Tapi ketika ada yang
pemain Beyblade jago gitu, dia udah modifikasi Beyblade-nya terus jago. Anjing. Pas mau keluar, Curhatan gua tuh, gua lihat-lihat. kan ini gua bridging dulu. Kan gua bridgingin dulu. Sabar apa orang mau main dihancurin bae, tar dulu. Yud, anjir temen lo ini gak ngerti bridging, Yud. Gak ngerti. Gua lebih baik tidak mengerti. Hidup menggebu-gebu banget. Tahu, heran banget. Tapi begitu ada Tenang, pemain tenang. Beyblade yang jago gitu, menang kejuaraan tuh langsung kayak di depan sih iya tapi di belakang tuh kayak lu jangan gini lu. Wah, abis cuy yang ada cuy. Yang ada Wah, jadi omongannya. dia malah terasingkan di komunitas tersebut gitu. Di komunitas Beyblade tersebut tuh gimana tuh, Yon? Dan akhirnya nggak berkembang ya. Langsung kan dioper ke gua kan, bangsat tuh. Itu umpan manis segitiga R2 tuh. Ya, jadi begini Bung Norman. Tai. Tarik napas ya. Jadi gini aja sih. Aduh, gue pakai istilah Beyblade terlalu itu ya. Tamiya. Langsung aja lah, maksudnya sebuah komunitas gitu yang melakukan hobi tertentu atau passionate tentang sesuatu gitu. Ketika lo mau berkembang, misalkan ya ada kejuaraan ini atau misalkan ada, aduh, instansinya gue sebut nggak? Jangan disebut sih. Misalkan ada, misalkan Yudi atau Norman membuat atau mencari project tertentu gitu, ya kan? Mereka otomatis misalkan Norman atau Yudi itu perusahaan Beyblade atau perusahaan agensi pro Beyblade gitu ya kan? Tentu saja gimana caranya untuk mendapatkan pemain Beyblade yang jago? Ya mereka melakukan seleksi dong. Mereka melakukan seleksi ke pemain-pemain Beyblade ini gitu. Betul. Nah, tapi di sebuah komunitas anjing. Tapi di sebuah komunitas gitu. Itu ada orang tai, ya kan? Ya karena dia tai gitu ya kan. Yang karena dia ya mungkin sama lah di musik, kayaknya Yudi juga pasti ada yang begitu gitu. Karena dia ngerasa jago, si gatekeeper ini ngerasa jago, gue juga bisa kok gitu. Akhirnya dia nggak ngasih info ke temen-temennya dan dia doang yang ikut gitu. Jadi biar ya udah yang tahu-tahu aja yang ikut gitu. Jadi kadang-kadang komunitas ya itu yang bikin komunitas ini nggak berkembang tuh itu. Makanya gue sama. Jadi memang ini ya, gatekeeper itu mau di luar atau di dalam pun tetap aja nyusahin orang berarti memangnya. Ya memang, makanya kan gue bilang, nah, itu apa perlunya gitu loh, maksud gue sebagai kontrol, sebagai orang bisa ini eksplorasi. Yang enggak, anjir, orang gimana mau berkembang loh, kan konyol. Ya mau keuntungan pribadi lah. Nah itu keuntungannya memperkaya diri lebih baik. Kalau perlu tidak betul. Terus nanti kalau misalkan karirnya nggak berkembang, dia nanya, kok karir gue gini-gini aja ya? Ya tolol Anda, ya kan? Ada rezeki itu dibagi, gitu. Sebetulnya. Yun malam ini berapi-api, menyala abangku, ilmu padi abangku. Udah kayak kita ngasih contoh yang gini aja. Kita tahu segimana tainya komunitas podcast, kita tahu gitu ya kan, kita tahu banget. Tapi gini, ketika ada informasi tentang sesuatu tentang podcast atau tentang apalah itu dibagi, men. Iya, betul. Itu dibagi loh, informasi apa gitu. Ini ada ini gitu. Bagi. Misalkan kayak pas siapa ya, pokoknya ada yang ngasih gue, misalkan Yon, ini ada seleksi penulis skenario di sini, lu coba nyoba kayak gitu. Itu gue dapet itu, bukan di komunitas gue yang yang udah gitu lah ya. udah keceplosan kan. Gue
gue dapat begitu malah di itu komunitas podcast gitu. Kalau di komunitas yang lama, gue mungkin informasi nggak akan nyampe ke gue gitu. Kecuali kalau gue aktif bermain sosial media dan follow beberapa akun-akun gitu. Gitu-gitulah. Atau komunitas apa lagi ya? Ya podcast sih yang Enggak, hampir biar kau semua. ngerti lah. Hampir semua. Nggak usah kita ngomong komunitas, orang di band aja kadang punya project sendiri atau masing-masing aja kadang masih ditahan, dinyinyirin segala macam. Ada gatekeepingnya juga. Waduh, ini curhatan pribadi juga nih, Man. Iya lah, sebagai orang yang projectnya sana sini ya dulu. Yo, Ada aja si Ame nih, bla 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 bla. Si aduh udah. Ya, Ame sosokan bikin podcast apa sih? Banyak. Si Ame seneng sekarang mainnya blues, padahal dulu ini sekarang main metal bla bla macam-macam. Gatekeeping tuh ada anywhere ada aja tempatnya. Ya berapa kali gitu ya. Tapi kan kita gak boleh jokes aja kan kayak gitu ya, biarin aja. Tapi lagu itu tuh lagu gatekeeping loh. Iya memang. YouTube, Iya. TV boom. Kan nggak gatekeeping. Iya, buktinya mereka kalah kan. Gatekeeper itu kan. Iya. Kalah kan. Apaan industri semua sekarang. Lihat mereka. Industri semua mereka sekarang. Ya itulah kalau pensiun ini ya. Itulah kalau terlalu merasa bahwa tidak bisa kemana aja. Ini kayak menunjuk pada gue sendiri yang akhirnya keluar dari zona tersebut. Tapi ya itu memang sebenarnya dibanding keuntungannya, kerugiannya jauh lebih banyak jadi gatekeeper gitu, karena in the end of the day lo nggak bisa bertahan sendiri, men. Lu karena manusia adalah makhluk sosial, jadi ya lu bertahan bersama orang-orang di sekitar lu gitu. Jangan sampai lu malah bikin riuh, malah bikin rusak dengan alasan-alasan aneh idealis lu. Gue sudah merasakan bahwa idealis itu nggak enak, boy. Rasakan kan? Kita itu aja kita gitu. Ini ngomong begini biar terdengar relate aja sebenarnya sama orang. Tapi aslinya gue tetap kayak podcast terus si audio gitu. Tetap masih begitu sih. Ya nanti gue berakin. Sadar kan idealis itu menyusahkan. Ya memang seperti itu. Iya. Kadang idealis juga nggak bikin berkembang, anjir. Iya. Betul. Dan kayak untuk apa lu jadi gatekeeper luar dalam kalau pada akhirnya lu makan sendiri, lu menang sendiri, dan akhirnya ketika angkat piala orang yang tepuk tanganin lu nggak ada. Di end of the day ketika lu angkat piala ya lu angkat piala sendiri. Orang yang nonton nggak ada, juara 2-nya nggak ada, juara 3-nya nggak ada, lu sendiri di atas. Emang enak. Tapi aduh gua harus nahan mulut gua nggak ya? Udahlah, gua udah mana. Tapi masalahnya man, ada gatekeeper yang munafik. Banyak itu. Jadi mereka misal ada yang kayak yang tadi contoh tadi, ada yang dapat itu ya kan, ada yang dapat piala. Ngomong di belakang kayak wis bagus banget ya lu, emang hebat gitu, bla bla bla. Tapi hebat. Tapi ngomong sama circle terkecilnya si anjing karya begitu doang, gua sama karya gua aja bagusan karya gue. Tapi itu circle sosial bangsat sih, apalagi ngomong anjir kayak gitu aja bangga juara, lu tanpa ada komunitas lu gak bakal bisa jadi kayak sekarang, kayak anjing memang. Itu makanya gue cabut. Gatekeeper nyebelin itu emang tuh. Iya. Ini. Terus sekarang gatekeeper kayak gitu karirnya berkembang tidak. Lu harusnya bangga anjir. Tapi lucu memang. Lucu kayak dia bilang bahwa karya gue lebih bagus daripada karya. Tapi kan yang difilmkan atau yang ceplos gue. Tapi kan yang anjingnya Norman babi. Tolong.
Orang Jangan nahan, man, dia gue dari protes tadi udah sendiri. nahan kan. Tapi kan karya yang jadi komersil kan karyanya dia, bukan karyanya lu. Musiknya yang jadi komersil kan musiknya dia, bukan musik lu gitu loh. Ya, ya siapa yang menang sebenarnya di sini? Nah ya itu Dan gue ini yang ada sebuah quote bagus untuk ini yang mengakhiri podcast kita udah 40 menit. Ada sebuah quote bagus dari film A Shop for Killer gitu ya. Jadi si ada namanya Jong Jinman, dia mantan pembunuh bayaran. Dia bilang sama ponakannya, ngerti nggak? Tahu nggak kenapa kalau ada singa dikelilingi hyena, singanya diam-diam aja dan hyena yang berisik. Terus ditanya kan kenapa gitu? Hyena karena yang lemah akan selalu menggonggong. Betul. Tapi kalau Setuju dia kuat, dia diem, tapi sekalinya ngomong membuat yang mengurung ini takut. Anjir, runduk. Iya, jadi yang diam ini kayak gini, kayak orang nggak perlu tahu kalau singa itu hebat. Orang begitu lihat singa dia hebat. Tapi begitu lihat hyena, lah binatang apa nih, cacat nih, tahu-tahu mulu gitu kan. Jadi itu poinnya, bahwa orang ketika orang tahu bahwa orang ini hebat gitu loh, ya udah sampai situ. Tapi kalau ada gatekeeper rese kayak ya dia ngomong doang gitu. Betul, aku sangat setuju. Oke, kayaknya sampai sini kali ya episode kali ini. Udah 40 menit, capek lah kita ngocokratin gatekeeper. Nggak ada yang berubah juga dari negara ini, toh tetap ada nepo baby, dan semacamnya. Anyway, thank you udah dengerin Dami Podcast. Jangan lupa dengan podcast lain dari NPC Network. Ada apa dengan gaming, ada Nintendo. Ya lu search di Spotify lah, atau search di YouTube ya. Ada apa dengan gaming lah, banyak lah pokoknya ya. Dan kita ada drama audio juga, ada Stereo Hut, lalu ada Geekin Out untuk yang pop culture. Ya lu cari sendiri lah ya. Jangan lupa untuk klik link Saweria di bawah, atau scan barcode di dekat Ion, di bawahnya Ion. Nah, pasti di bawah Ion tuh. Oh ya, gue kayak gini nggak boleh begini gue. Ya waduh. Kalau gini jadi Yellow Pages. Iya lagi. Aduh, kalau kalian ketawa sama gue berarti kan tua. Jangan lupa klik link Saweria di bawah kalau hianati hari ini. Jangan dipancing dong. Mancing mulu, heran gue. Pernah ku mencintaimu. Itu pancing. Ya itulah ya. Yanti. 2020 tidak akan membuat Anda akan menjadi berkat buat Anda lah ya. Untuk kita gitu. Betul. Oke deh. Kita butuh donasi karena untuk menyumbang itu ya, acara offline kita gitu. Satu, kedua, ide kan datang tidak dengan sendirinya ya, harus dipupuk ya. Ya betul. Janganlah menjadi gatekeeper yang menahan rezeki orang. Jangan. Goblok. Tapi ya sebenarnya biar kita berkembang ya. Kalau biar kita berkembang. Iya sebenarnya. Jadilah dari Anda saudara yang kembang bersana. Aku ingin menyumbang 10.000 untuk Dami, silakan. Jangan ditahan. Gitu. Betul. Sampai di sini episode kali ini ke 230. Gua Narwan Karel pamit undur diri. Mau menjaga gerbang di selatan? Oke. Gue Yudi. SPD tau nggak? Apa? Sepeda. Sarjana padi. Ilmu makin tinggi, makin merunduk. Waduh, abangku. Ilmu padi abangku. Gila, banyak lah. Emang api-api. Ya, nanti pas gua ngomong api-api ada api-apinya, man. Bikin kerjaan baru. Boleh. Ya, dan gua Irian yang sekali lagi menghimbau bahwasanya tanggal 14 Februari ya kan, menyoblos di bilik suara, jangan di Oyo. Bye. Gue heran deh, ini Irion tuh kalau nggak menghimbau klarifikasi anjing.